Oke, selamat datang. Hari ini kita akan berkelana ke tepian Sungai Mahakam di Kutai Kartanegara. Di sana ada sebuah perayaan luar biasa yang bernama Erau. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya ya seperti festival budaya yang meriah, tapi ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Kita akan coba kupas tuntas apa sih sebenarnya upacara kosmik yang katanya bisa menyatukan seluruh dunia ini. Nah, biar langsung kebayang ya, buat kita yang mungkin lihat dari jauh, Erau itu ya festival budaya yang keren, penuh warna, seru. Tapi kalau kita tanya langsung ke masyarakat Kutai, jawabannya beda banget. Buat mereka, ini bukan sekedar pesta, ini adalah tugas suci pemeliharaan alam semesta. Betul, Anda nggak salah dengar. Sebuah cara untuk menjaga keseimbangan kosmos. Petunjuk pertamanya, itu tersembunyi di namanya sendiri. Dari kata erau, itu sendiri kita sudah bisa lihat kalau ini bukan cuma pesta untuk kita, manusia. Ini adalah perayaan untuk seluruh alam semesta. Jadi gini, dalam bahasa Kutai, erau itu artinya memang ramai, meriah, dan penuh sukacita. Kelihatannya sederhana kan? Tapi tunggu dulu. Keramaian di sini itu bukan soal hura-hura. Ini adalah sebuah tanda. Tanda kalau alam semesta atau kosmos sedang berada di kondisi paling puncaknya, selaras dan harmonis. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Untuk bisa mengerti Erau, kita harus paham dulu cara pandang masyarakatnya. Dan semua itu, percaya atau tidak, berpusat pada satu figur sentral. Siapa dia? Sang Raja. Nah, ini poin yang paling krusial. Dalam kosmologi Kutai, raja itu bukan sekedar pemimpin politik atau kepala negara. Bukan, perannya jauh lebih besar dari itu. Dia adalah poros dunia. Bayangkan saja, dia itu jembatan hidup yang menghubungkan dunia atas, tempatnya para leluhur dan dewa dengan dunia kita, dunia manusia. Dan jangan salah, ini bukan cuma filosofi yang mengawang-awang loh, taruhannya itu nyata banget. Kalau sampai sang raja lalai, kalau hubungan kosmik ini sampai putus, wah akibatnya bisa fatal bagi dunia manusia. Kita bicara soal bencana alam seperti banjir, gagal panen, bahkan sampai wabah penyakit. Nah, disinilah peran Erau jadi penting banget. Anggap aja Erau ini semacam tombol riset kosmik. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dan memperbarui lagi kekuatan sang raja, dan yang paling penting, menyelaraskan kembali semua dunia. Dunia kita, dunia alam, dan dunia para leluhur. Oke, kita sudah tahu kenapa Erau itu ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Jawabannya ada di ritual-ritualnya. Ini bukan sekedar gerakan atau prosesi, tapi sebuah bentuk komunikasi simbolis dengan alam semesta. Ada 3 ritual inti yang menjadi jantungnya Erau. Pertama, ada yang namanya beluluh. Ini prosesi penyucian untuk membersihkan badan dan jiwa. Kedua, tepong tawar. Ini semacam perisai untuk menolak hal-hal buruk, sekaligus magnet untuk menarik berkah. Dan yang ketiga, yang paling ikonik, mengulur naga. Sebuah prosesi megah untuk berbicara langsung dengan kosmos sungai. Kita bahas sedikit yang mengulur naga ini, karena ini menarik banget. Prosesi ini secara harfiah artinya merentangkan naga. Tapi pada intinya, ini adalah sebuah doa. Doa yang sangat spesifik yang ditujukan langsung ke Sungai Mahakam, urat nadi kehidupan mereka. Kenapa sih sungai ini begitu penting? Karena bagi masyarakat Kutai, Mahakam itu bukan cuma aliran air, bukan. Ia adalah jalur kehidupan, jalan yang dilewati para leluhur. Bahkan dipercaya sebagai batas antara dunia kita yang kelihatan dengan dunia yang tak terlihat. Roh-roh leluhur diyakini tinggal di sana. Satu hal yang luar biasa dari Erau adalah bagaimana caranya ritual ini bisa bertahan begitu lama. Ini bukan upacara yang kaku dan tidak berubah. Justru sebaliknya, Erau ini seperti sponge. Ia menyerap dan merajut berbagai pengaruh budaya selama ratusan tahun. Coba kita lihat deh perpaduannya. Dari Hindu ada konsep raja sebagai pusat alam semesta. Lalu dari Islam ada penekanan pada doa dan niat yang bersih. Dan semua itu dibungkus dengan adat lokal, mantra-mantra spesifik, sesajen, dan struktur upacara yang khas Kutai banget. Nah, perpaduan inilah resep rahasia atau kejeniusan Erau. Dia bisa beradaptasi, menyerap hal-hal baru, tapi tanpa kehilangan jiwa aslinya. Inilah yang membuat Erau tetap relevan dan bertahan sampai sekarang. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih pesan Erau untuk kita di zaman modern ini? Coba kita tarik pelajaran kuno dari pinggir sungai ini ke kehidupan kita sekarang. Penting banget untuk kita pahami ya,
Erau itu bukan cuma soal nostalgia, oh zaman dulu begini ya, atau sekedar pertunjukan untuk turis. Bukan, ini adalah sebuah mekanisme yang aktif, sebuah tindakan nyata untuk menciptakan harmoni ekologis, keseimbangan antara kita, manusia, dengan lingkungan tempat kita hidup. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Erau mungkin ini. Kekuasaan yang sejati itu bukan soal menaklukkan alam, tapi tentang hidup selaras dengannya. Sebuah pesan yang, jujur saja, di zaman kita yang penuh isu lingkungan ini rasanya jadi makin mendesak dan relevan. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua untuk merenung sejenak. Coba pikirkan, ritual apa sih, bisa yang besar, bisa juga yang kecil dan personal, yang menjadi cara Anda untuk terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Terima kasih sudah menyimak.